Tabe selamat lingkungan latai salam sehujat karindem malimpang nokan parisamandiai yang menyukai banget YouTube-nya di Oriental Intan. Sekarang saya lagi mau membahas masalah ritual. Karena banyak orang yang bertanya dan saya, apa sih manfaat dari bambu itu? Karena Nyai itu suka ada ritual yang memakai bambu. Seperti itu. Nah, itu ritual yang memang sudah turun-menurun dari leluhur saya untuk mengunci hasrat atau gairah pasangan kita dengan orang lain. Nah, Nyai, itu apa sih nih fungsi bambu itu sebenarnya? Oke, fungsi bambu itu ada makna. Tapi saya tidak akan bisa membuka semuanya kan itu pekerjaan saya. Jadi itu ada makna sendiri. Dan kita mengambil bambunya pun tidak boleh sembarangan. Ada ritualnya, harinya, jamnya, itu nggak boleh sembarangan. Oke, di situ tuh ada bambu. Ada bambunya pun juga tidak boleh bambu yang sembarangan. Ada bambunya yang harus bisa dipakai. Seperti itu. Nah, itu kita lakukan. Memang sudah turun-menurun ilmu itu untuk menguncikan hasrat, gairah nafsu. Jadi kadang-kadang kan pasangan kita tuh bergairah dengan orang lain atau main perempuan atau main laki, itu biasanya kita akan menguncikan hasrat itu. Tapi dengan ada media lain lagi yang harus dimasukkan ke dalam bambu seperti itu. Hai, itu tadi apa namanya? Mengunci hasrat ya? Ya. Nah, itu gimana? Itu mengunci hasrat itu apakah nanti pasangan kita melihat lawan jenis itu tidak nafsu terus apa nih? Oke. Biasanya itu menguncikan hasrat itu sedikit banyak walaupun dia menyukai, senang, lihat. Tapi kan biasanya kan ya, kalau ada laki-laki itu kalau melihat cewek seksi, aduh, gairah tuh keluar. Langsung otaknya udah mesum. Atau ada juga otaknya langsung berpikir aduh, gue mau tahu nih, mau teleponnya berapa nih, kayaknya bagus. Kan pasti ada gairah dari seorang laki-laki itu tuh dihilangkan. Jadi biasanya kalau dia melihat, melihat wajar aja sewajarnya. Tapi untuk pengen memiliki atau untuk berbuat lebih dengan lawan jenis tuh berkurang seperti itu. Nah, Nyai, biasanya Nyai ritual itu yang Nyai banyak pasien tuh gimana? Apa sih Nyai? Apakah syaratnya apa aja gitu Nyai? Syaratnya macam-macam sih, ada syaratnya ya. Tapi saya nggak mau begitu komplit menceritakan ya. Jadi itu harus ada bahan yang saya harus minta dari pasang suami istri. Seperti itu, ada yang saya minta. Itulah yang nanti akan saya ritualkan. Dan ada juga mantra-mantra yang saya ucapkan saat saya memasukkan barang itu ke dalam bambu itu. Hey, nanti apakah itu entar bambu itu ataukah ditaruh atau ada yang dikasihkan ke pasangan atau seperti apanya? Oke, bambu itu tidak akan mungkin dikasih pasangan. Bambu itu biasanya akan disimpan oleh oleh tamu, tapi ada juga tamu yang titipkan dengan kita. Kalau kita dititipkan kita mungkin sekitar barang itu udah 1 tahun, biasanya kita akan kuburkan seperti itu. Apakah ada yang juga harus dikasihkan ke pasangannya atau diminumkan? Ada yang diminumkan, ada, tapi ada juga yang tidak diminumkan seperti itu. Oke. Biasanya itu gimana ya? Berapa lama atau efeknya apa nih? Efeknya itu biasanya ya seminggu, 2 minggu sudah ada efek, biasanya seperti itu. Biasanya kalau suami yang suka selingkuh saat mau berhubungan intim biasanya tuh tidak ada hasrat ya. Dengan selingkuhannya, setiap kali mau melakukan berhubungan dengan selingkuhannya itu biasanya nggak bisa berdiri lagi, lembek biasanya seperti itu. Karena ini kan ilmu dari turun-menurun ya, seperti itu. Atau juga kan misalkan dia pengen nakal, tiba-tiba dekatkan istrinya, itu juga gitu nih. Bisa ada yang kayak gitu, banyak. Saat lagi begitu udah ingat, kayaknya
langsung pulang kayak gitu. Ada juga orang yang begitu, dia udah niat mau jahat sama niat mau melakukan ketemu selingkuhannya, keluar rumah udah menggigil, meriang, udah nggak bisa, balik lagi ke rumah, sehat di rumah, ada banyak macam sih. Nah itu. Macam-macam nih berarti ya? Macam-macam lah. Nanti, nah tapi namanya ilmu ya. Ini bisa lepas nggak? Oh ini bisa, bila mana dia berobat ya. Berobat. Kadang-kadang kayak saya akan melakukan itu seperti bahwa dia lagi kena sakit biasanya. Oh kayaknya dia terkena gula, jadi saya naikkan supaya dia kelihatan kayak penyakit gula. Kalau orang penyakit gula kan tidak akan bisa berdiri tegak kan kayak gitu. Jadi kita mainkan di situ. Kalau dia cek dokter, mungkin dia terkena penyakit gula, padahal kita kerjakan seperti itu. Tapi saya akan memilih, tidak mungkin semua kerjakan. Biasanya saya akan menguncikan hasrat kepada laki-laki atau suami kayak gitu. Ini pertanyaannya, apakah hasrat itu hanya timbul sama pasangannya saja yang resmi? Iya, hasratnya akan timbul, gairahnya akan timbul. Berarti benar-benar akan lebih sayang lagi ya? Iya, akan lebih sayang lagi, seperti itu. Ada juga yang orang mau menguncikan hasrat dengan meminta bantuan saya, tapi dia pisah tempat tidur. Saya larang karena nggak boleh. Kita menguncikan hasrat dengan orang lain, tapi kita bisa tidur dengan suami, kan nggak boleh. Emang berarti kan kita berdosa juga. Lebih bagus nggak usah dikuncikan hasrat suami. Kalau kamu juga pas yang istri juga nggak mau layanin, tidur di tempat lain, suami tidur di kamar sendiri, kita kuncikan, kasihan dong suami. Kan jadi penyakit. Kalau nggak begitu kan nggak jadi penyakit jadinya. Berarti Ya, semua oh iya, diterima. iya. Biasanya saya akan tegur pasien saya, kembali, jangan kayak gitu. Kamu harus kembali dulu dengan pasangan kamu, tidur satu tempat tidur. Kan nanti kalau suaminya berhasrat kan kasihan. Kan kayak gitu. Jangan kita menyiksa pasangan kita kunci hasratnya, tapi kita nggak mau melayani, kan berdosa. Istrinya juga berdosa lah. Kayak gitu. Biasanya saya akan larang. Saya suruh mereka kumpul kembali. Kumpul. Ada juga yang merasakan, perempuan ada juga pasien yang merasa, saya jijik loh Nyai karena suami saya tuh udah kesana kemari dan dengan orang lain. Loh, kamu menguncikan hasrat untuk kamu supaya suami kamu bertobat. Jadi lupakan masa lalu itu. Kalau kamu ingat-ingat terus ya nggak akan bisa selesai lah. Jadi, lupakan itu, kembali lagi kita ke lembaran baru, kembali lagi kita hidup mulai dari nol lagi. Kan seperti itu. Oke, ini mungkin ada nasihat nih, mungkin yang pasangannya nakal atau sering selingkuh gitu. Oke, saran saya seperti ini. Pasangan itu berselingkuh pasti ada sebabnya juga. Istri kita berselingkuh pasti ada sebabnya. Lebih bagus kalau ada masalah dalam rumah tangga, komunikasikan dulu suami istri. Bicarakan dulu baik-baik. Bicarakan kekurangan suami, bicarakan juga kekurangan istri. Dibicarakan, kalau sudah menemu permasalahannya apa, diperbaiki dengan kekeluargaan. Tapi saya tidak menyarankan juga buat siapapun untuk melakukan matikan hasrat juga. Tapi matikan hasrat itu kita lihat dulu pasangan kita bagaimana. Kalau suami kita baik-baik aja, di rumah tangga bagus, nggak aneh-aneh, nggak perlu kita matikan hasrat. Tapi kalau suami kita melakukan hal yang negatif, apalagi zaman sekarang ya, jajan di luar, membawa penyakit buat istri. Yang kasihan siapa? Istrinya. Kita kan nggak tahu. Ada penyakit HIV kah, AIDS kah, takut ada kena penyakit sifilis kah, ada penyakit apapun untuk kelamin, kan kasihan. Yang kasihan siapa? Istrinya. Kalau istrinya terkena penyakit, apalagi terkena kanker serviks, kasihan. Jadi saran saya, kalau bisa di dalam rumah tangga bagus sama istri sendiri, suami sendiri. Kenapa? Nggak akan habis-habis juga itu. Dan bentuknya pun juga sama, benar nggak? Tidak akan berubah. Rasanya pun sama juga, tidak akan berubah juga. Buat apa kita harus melihat orang lain di luar? Kalau kita merasa mau melihat orang lain di luar cantik, buat istri kamu lebih cantik, bisa kok istrimu lebih cantik. Yang penting itu ada duitnya hidup ini. Perawatan bisa. Mau putih yang hitam, mau putih bisa sekarang ini. Yang hidungnya pesek, mau mancung bisa. Yang dagunya kelihatan bulat, dipanjangin bisa. Semua bisa zaman sekarang. Yang penting apa? Ada duitnya. Jadi daripada kita jajan di luar, lebih bagus benahkanlah rumah tanggamu, terimalah istrimu apa adanya.
Oke, terima kasih sahabat saya. Bila mana saya ada salah kata atau salah ucapan saya, mohon maaf sekali. Namanya juga saya seorang manusia, pasti ada hilap, ada salah kata saya. Oke, selamat malam.